Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung ya. Sudah ada berapa tadi? Terakhir 51 peserta. Oke, untuk kegiatan hari ini kita nanti akan melanjutkan beberapa topik materi tentang algoritma, gitu ya. Algoritma pemrograman. Nah, kita akan bicara dulu teman-teman semuanya terkait dengan dasar pemrograman dulu. Jadi kita bicara soal apa itu algoritma. Nah, perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Jadi algoritma ini nanti kita akan gunakan sebagai sebuah dasar ya untuk pemecahan sebuah masalah yang nanti kita hadapi gitu ya. Nah, misalnya saja kalau nanti kita bicara mengenai permasalahan yang ada di rumah sakit, itu mungkin sangat kompleks sekali ya. Misalnya adanya penumpukan pasien ada di tempat pendaftaran, gitu. Kemudian misfile dokumen rekam medis. Kemudian ada lagi terkait dengan alur pendaftaran pasien juga masuk masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana masalah-masalah ini kemudian kita bisa pecahkan dengan algoritma yang nanti kita pelajari gitu ya. Karena di sini kita definisikan bahwa algoritma itu sebagai urutan langkah untuk memecahkan masalah gitu ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia nanti algoritma itu sebagai sebuah urutan yang logis ya, pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Jadi pemecahan-pemecahan masalah yang disusun secara logis itu dipecahkan menggunakan ilmu algoritma gitu ya. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa misalnya pemecahan masalah untuk penumpukan pasien yang banyak gitu ya, antrian pasien yang cukup banyak, kemudian digolek ke dukun. Nah, itu bukan pemecahan masalah secara logis gitu ya. Itu nggak logis gitu ya. Nggak ada hubungannya gitu ya. Gitu. Jadi algoritma di sini kita belajar soal bagaimana berpikir logis ya dalam pengambilan keputusan. Dan itu yang diketahui oleh akademisi. Seorang akademisi itu berpikir logis ya, tidak berpikir supranatural gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kita membutuhkan algoritma ini untuk memecahkan masalah-masalah kita menggunakan perintah-perintah yang ada di komputer. Jadi bagaimana alur kerja yang teman-teman pahami selama ini mengenai rekam medis, pendaftaran pasien itu bisa dipecahkan menggunakan algoritma pemrograman ini nanti gitu ya. Jadi nanti kita bisa sajikan penulisan algoritma itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan bahasa natural ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau mungkin bahasa lain yang memang sering kita gunakan gitu ya. Hanya saja kelemahan kita menuliskan algoritma urutan-urutan penyelesaian masalah itu menggunakan bahasa natural, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau mungkin bahasa lainnya ya, itu sering terjadi ambigu biasanya ya. Jadi ditulisnya berulang-ulang. Jadi sering ada ambigu, tapi nggak masalah. Justru sebenarnya ya kita bisa mengurainya dari mungkin petugas rekam medis bercerita mengenai alur pendaftaran pasien, sehingga setelah itu kita sajikan dalam bahasa algoritma. Bisa juga menggunakan flowchart atau diagram. Mungkin teman-teman rekam medis sering lihat ini ya, diagram alir yang biasanya digunakan untuk memvisualisasikan alur rekam medis. Atau yang ketiga adalah menggunakan pseudocode atau dalam hal ini menggunakan bahasa program. Namun ini sangat sulit dimengerti oleh orang awam gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang barangkali baru awal belajar mengenai algoritma, mungkin akan lebih mudah menggunakan bahasa natural atau flowchart.
Sebab kalau sudah menggunakan bahasa pseudocode itu sudah orang programmer yang paham ya. Ya, jadi orang-orang tertentu saja yang paham. Nah, oke, dari sini dulu mungkin saya akan bertanya ke teman-teman dulu. Eh, misalnya begini teman-teman, kita kan bicara soal penyelesaian masalah ya. Tadi saya bicara mengenai penumpukan pasien yang ada di bagian pendaftaran, mungkin begitu. Nah, pertanyaannya, bisakah teman-teman bercerita? Ya, bisakah diceritakan bagaimana eh, apa namanya bisnis proses ya atau proses dari pendaftaran pasien sehingga kita akan mengurai masalah penumpukan pasien yang ada di pendaftaran. Nah, mungkin saja di bagian rekam medis akan menyelenggarakan eh, pendaftaran pasien itu secara online atau menggunakan sistem antrian. Nah, sistem antrian itu seperti kita menggunakan satu printer untuk beberapa komputer, gitu ya. Atau kita mencetak dokumen dengan satu printer, maka kan satu masuk, satu keluar, first in, first out. Artinya kita akan mengurai kepadatan pengunjung di rumah sakit itu dengan satu datang selesai pulang, satu datang selesai pulang, satu datang selesai pulang gitu ya. Jadi tidak semuanya datang pagi gitu ya. Terus kemudian terjadi penumpukan yang besar-besaran di bagian pendaftaran. Nah, kalau tujuannya adalah mengurai apa namanya eh, antrian ya, mengurai kunjungan pasien dengan apa namanya lebih tertib lagi ya, pengunjungnya lebih tertib, pelayannya lebih optimal. Maka kira-kira solusi apa yang teman-teman akan bisa lakukan? Atau prosedur apa yang harus kita siapkan? Prosedur apa yang harus kita siapkan pada saat akan memecahkan masalah terkait dengan penumpukan pasien yang ada di bagian pendaftaran gitu. Ada yang mau berpendapat barangkali? Solusi-solusi apa atau kebijakan-kebijakan apa yang harus dibuat untuk mengurai masalah menumpuknya pasien di bagian pendaftaran. Begitu juga mungkin nanti di poli ya, karena di pendaftaran saja udah numpuk, apalagi nanti sudah di poli gitu ya. Pasti juga di sana numpuk lagi gitu ya. Nah, silakan berpendapat dulu. Ada yang mau berpendapat? Siapa? Ica, Ica. Ya, silakan. Siapa? Yang mau berpendapat siapa? Halo? Mbak Yolanda? Eh, mohon maaf, Pak. Ya, silakan. Siapa? Belum, Pak. Gimana, gimana? Bagaimana pendapatnya, teman-teman? Terkait dengan masalah yang dihadapi. Jadi ini satu masalah dulu ya. Yang kita hadapi adalah terkait dengan adanya penumpukan pasien yang ada di bagian pendaftaran. Nah, solusi yang ditawarkan adalah membuat antrian gitu ya. Nah, kebijakan pembuatan antrian ini seperti apa nanti ceritanya? Kira-kira bagaimana? Nanti setelah kita dapat cerita dari teman-teman, nah baru kita akan ya, jadi cerita ini nanti kita tulis dalam bahasa natural. Oh, begitu begitu.
Jadi langkah pertama harus ini, langkah kedua harus ini, langkah ketiga harus ini. Seperti ketika teman-teman mungkin ya misalnya daripada misalnya yang dihadapi oleh perbankan ya teman-teman ya, perbankan. Kalau ke bank itu kan biasanya bagian teller itu sangat ramai sekali ya. Banyak orang yang berduyun-duyun ke teller. Akhirnya apa? Dibuatlah sebuah solusi mesin ATM ya, mesin store tunai gitu ya. Mesin ATM yang bisa melakukan store tunai. Dan pada saat kita membuat mesin setoran tunai itu juga ada proses algoritmanya. Apa itu? Yang pertama langkahnya adalah pastikan bahwa siapa yang menyetorkan dana itu dengan menggunakan apa? Kartu ATM-nya. Kartu ATM dimasukkan, dipilih bahasa. Langkah berikutnya setelah dipilih bahasa, memasukkan PIN. Setelah memasukkan PIN, langkah berikutnya atau algoritma berikutnya ya. Langkah berikutnya adalah memasukkan menu yang akan dilakukan apa? Store tunai, transfer atau cek saldo atau yang lain. Nah, setelah itu oke, dipilih mungkin di bagian store tunai, kemudian mesin ATM menerima uang teman-teman. Ya, kalau sudah rapi, klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, dihitung oleh si mesin ATM ya jumlah uang yang kita setorkan, set keluar angkonya. Kalau oke, ya, kalau oke kita ketik yes, maka saldo akan terdebit. Gitu ya. Saldo akan terdebit. Setelah terdebit apa? Ya pasti ada langkah berikutnya kan? Nggak mungkin setelah itu selesai kan? Belum selesai sampai di situ. Ya kalau sudah terdebit, kembali ke menu lagi, dikasih pertanyaan, apakah masih mau melanjutkan transaksi yang lain? Kalau ya, ya nanti ke menu utama lagi. Kalau tidak berarti langsung selesaikan transaksi saat itu. Mesin kartu ATM bisa dikeluarkan, gitu kan? Nah, itu saja juga nggak cukup. Kalau kartu ATM-nya nggak diambil-ambil, gitu ya, maka mesin ATM akan menelan lagi, gitu ya. Maka setelah keluar harus segera diambil, biar apa? Posisi ATM ready kembali untuk kegiatan orang lain berikutnya. Nah, itu algoritma ya teman-teman ya. Jadi cerita bisnis itu yang harus kita kuasai pada saat kita akan membuat program aplikasi rekam medis mungkin berbasis elektronik gitu ya. Jadi untuk mengurai masalah-masalah tadi, kalau kita mau implementasikan dalam bahasa algoritma pemrograman komputer, maka harus tahu ceritanya dulu, bisnis prosesnya tadi. Ya, alurnya seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana terkait dengan cerita yang Anda lakukan pada saat Anda menghadapi tumpukan pasien yang ada di bagian pendaftaran. Bagaimana cara mengurainya? Harus bagaimana prosedurnya? Nah, gitu. Silakan teman-teman, saya minta untuk bercerita. Silakan siapa? Mas Ratri atau Mbak Anggita, Mbak Ana? Kalau ya, siapa ini? Mbak Anggun. Silakan Mbak Anggun. Bagaimana cara mengurai pemecahan masalahnya bagaimana untuk mengurai antrian pasien yang panjang di bagian pendaftaran? Yang pertama itu kita sebagai petugas harus cepat dalam merespon antrian itu, Pak. Dalam artian mengerjakan satu orang itu maksimal 10 sampai 15 menit gitu loh, Pak. Ya, oke. Ada yang lain mungkin? Jadi dibuat standar pelayanan. Oke, dibuat standar pelayanan. Tapi bisa dibayangkan meskipun dibuat standar pelayanan, tapi tiba-tiba datangnya pagi semua gimana? Kursinya tunggu aja nggak cukup loh itu. Kalau semuanya datang pengennya semua soalnya pagi. Gitu. Pengennya semua datang pagi jam 7 semua. Tapi pada saat mereka datang jam 7 semua,
kursi udah penuh semua gitu ya. Karena ternyata ada yang lebih awal dari mereka. Kalaupun bersama-sama tetap saja juga sama gitu ya. Bah, bagaimana mengurai masalah ini? Gitu. Terus yang kedua, jika semuanya ingin dilayani dengan cepat, nah kita itu memberikan nomor antrian hanya 1 sampai 20 atau hanya gimana ya Pak? Enggak semuanya gitu loh Pak. Oke. Misal Jadinya diutamakan yang nomor antrian 1 sampai 20 dulu, terus nanti lanjut yang yang selanjutnya selanjutnya berarti gitu. kemana? Misalnya, oke, kloter pertama adalah 20 orang ya, karena kursi tunggunya mungkin hanya 20 atau biar enggak berjubel kan gitu, 20 saja. Padahal jumlah pasien yang berkunjung, kalau teman-teman tahu kayak Rumah Sakit Mewar di Solo itu satu hari kunjungan bisa sampai 500 pasien loh ya itu. Bisa sampai 500 gitu ya. Itu gimana yang nomor-nomor berikutnya, yang 21 ke atas? Ya udah nanti itu nunggunya di depan rumah sakit. Yang masuk ke dalam itu hanya nomor 1 sampai 20, terus yang lainnya itu nunggunya di Nunggunya di luar gitu luar. loh Pak. Kalau nunggunya di rumah saja bagaimana kira-kira? Ya, Kalau ya nunggunya di boleh ya rumah Pak berarti Bapak. bagaimana? Dia taunya harus datang, itu caranya bagaimana nanti? Wah, ini saatnya datang ini, saya harus datang ini begitu ya. Kan saya Kan udah nanti nomor 21 gitu kan. Gimana? Berarti informasi yang harus diberikan kepada pasien setiap kali mendapatkan nomor antrean, di situ perlu ada informasi apa di tiket antriannya? kan nanti sudah ada waktunya Pak. Semisal nomor antrian 1 sampai 20 itu pukul 8 sampai pukul berapa, terus yang selanjutnya pukul berapa sampai Nah, pukul itu ya. berapa gitu Pak. Jadi nunggunya tidak harus di rumah sakit ya, karena misalnya dia dapat nomor 21W. Ternyata karena satu pasien nanti dilayani di pendaftarannya 5 menit atau sampai 10 menit ya. Kemudian SPM-nya itu kan sekitar 5 menit ya, Men, ya. SPM keseluruhan itu kalau nggak salah 1 jam ya. Dari mulai mendaftar sampai dilayaninya di poliklinik itu SPM-nya adalah 1 jam, 60 menit ya, 60 menit. Kalau lebih dari itu berarti standar mutu pelayanannya berarti jelek gitu rumah sakit itu. Maka harus punya standar mutu pelayanan gitu ya. Jadi oke, seperti itu tadi boleh ya. Jadi dibuat kloter kuota 1 sampai 20 itu di jam 7 sampai berapa tadi? Misalnya satu pasien dilayaninya 10 menit di pendaftaran, 10 menit di pemeriksaan, berarti 20 menit. Kalau kelamaan oke lah. Misalnya 15 menit saja lah, dari mulai mendaftar 5 menit, pelayanan di polinya 10 menit. Berarti satu orang berapa itu? 15. 15 kali 20. Ya, itu berapa? 60 ya, 60 menit ya. Berarti butuh 1 jam. Betul, betul ya. Satu orang 15 menit kali dua, berapa kali? 1 jam berarti kan hanya bisa 4 orang ya berarti ya. Nah itu nanti dikalkulasi. Jadi eh, kalau 60 bagi 10 kan 6 orang. Jadi 6 orang ya. Misalnya oke lah 10 menit aja lah per satu pasien. Pokoknya dari mulai pendaftaran sampai nanti masuk ke ruang poliklinik sampai dia keluar lagi 10 menit. Itu berarti kan butuh 1 jamnya dapat 60. Berarti kalau 20 Mbak, kalau 20 itu berarti butuh 3 jam loh ya. Butuh 3 jam. Berarti nomor 20 itu dia nunggu di situ 2 jam loh. Itu sudah lama juga 2 jam di situ. Apa nggak lebih baik misalnya ya 1 jam pertama itu nomor 1 sampai 6. Jadi 1 jam pertama 6 orang. Jam keduanya
jam 8, mulai jam 8 sampai 9, 6 orang lagi. Jadi duduk di situ 6 orang dan seterusnya gitu. Itu jauh lebih enak bagi pasien yang datang mendapatkan nomor antri 20 gitu ya. Nomor antrinya 20. Kalau dia dapat tahu nomor antrinya nomor 20 kan berarti kan dia di bagian akhir nanti, tapi 3 jam setelah jam buka poli itu. Kalau itu di rata-rata per pasien adalah berapa tadi? 10 menit, itu udah 200 menit loh ya. 200 menit. 200 menit itu kalau 3 jam itu baru 180 gitu ya. Sekitar dia masuk ke kloter ketiga, jam ketiga. Gitu. Nah, tapi solusi itu oke, jadi cuman hanya nanti pembuatan apa namanya? Pembagian per kloternya. Itu jauh lebih baik gitu. Jadi nanti ketika pasien cetak antrian harusnya kalau antrian sebaiknya diambilnya kapan itu? Apakah hari H? Apakah H-1 atau bisa diambil H-7? Atau bagaimana teman-teman? Untuk ambil antriannya bagaimana? Booking antrian. Itu dilayaninya sejak kapan? Kalau dilayaninya pagi hari itu juga, berarti begitu dia datang ke situ, wah tahu nomor 20, dia pulang lagi gitu ya. Atau tetap mau nunggu di situ. Nah, tapi kalau bagi mereka yang rumahnya jauh, ya mau kemana gitu. Mau nggak mau akhirnya duduknya di rumah sakit. Kalau duduknya di rumah sakit berarti pemecahan masalah terkait dengan banyaknya pasien yang menunggu. Nah, itu akhirnya nggak terjawab lagi dong. Nggak terpecahkan lagi. Akhirnya juga masih terjadi penumpukan pasien yang ada di situ disebabkan karena pasien rumahnya jauh meskipun dapat nomor 20 ya pilih nunggu gitu. Pilih nunggu di situ. Sementara kan kita tadi pengen mengurai kalau pengen tidak ada banyak antrean ya dia datangnya sesuai jam yang dia dapatkan datangnya ke rumah sakit. Nah, itu gimana? Gimana? Pengambilan pengambilan antriannya teknisnya bagaimana teman-teman? Di hari itu atau Hamin 1, 2 atau Hamin 7 bisa diambil nomor antrian itu gimana? Kan untuk zaman sekarang itu yang pasien lama kan bisa mendaftar online ya Pak, H-1. Jadinya bisa daftar online dulu. Datangnya pas di jamnya yang Ya, dikasih oke. tahu dari rumah Jadi sakitnya. daftarnya meskipun hari H difasilitasi pendaftarannya online ya. Jadi sebelum datang ke rumah sakit diedukasi ya, pasien itu diedukasi untuk mendaftar secara online dulu begitu ya. Ya, oke oke oke. Oke. Iya Pak. Oke, jadi kita sepakat ya untuk mengurai masalah apa namanya tadi? Masalah antrian, maka dibuatlah sebuah pemecahan masalah yaitu ya apa tadi? Pembuatan antrian pasien. Nah, kita tulis prosedurnya. Jadi nanti kita tuliskan prosedurnya misalnya tadi apa? Misalnya ini tadi ya. Ya, misalnya satu tadi apa? Membuat antrian ya. Jadi di sini kita buatkan antriannya. Nah, saya buat tulisannya merah aja ya. Ya, ini membuat antrian. Ya, oke ya. Jadi dibuat antrian. Nah, antrian ini dibuat secara online. Secara online.
Nah, ini ya, secara online. Kemudian apa tadi yang bisa sistem temporal? Yang ketiga, dibuat kuota. Ya, dibuat sistem kuota. Ya, kuota. Di mana tadi kita buat sistem kuotanya adalah, oke, keliru tadi ya pulpennya. Jadi sistem kuotanya adalah nanti setiap pasien adalah 10 menit pelayanan. Setiap pasien berapa? 10 menit ya. Menit. Nah, ini nanti yang akan dibuat untuk dasar pembuatan aplikasi. Jadi dibuat 10 menit 10 menit. Jadi nanti kalau ada pasien nomor 1 ya, pasien nomor 1 berarti misalnya jam buka poli jam 7 maka dia akan ada informasi pasien nomor 1 itu datang jam 7 sampai 7 dilayani jam 7 sampai 7.10. Jam pasien berikutnya adalah jam 7 berapa? 11 sampai jam 7 lebih 20 gitu ya. Nah, pasien ketiga nanti jam 7.21 sampai jam 7 sampai 30 gitu ya. 10 menit 10 menit. Dan seterusnya ya, dan seterusnya kelipatan 10 menit. Sehingga nanti kalau ada pasien yang mendapatkan nomor antrian ke-20, maka dia akan ya kalikan 10, berarti 200 menit setelah jam poli dibuka, yaitu jam 7.10, jam 7, 200 menitnya tinggal ditambah aja, dikonversi menjadi menit. Ya, sekitar jam berapa itu berarti? 8, 9, 10 jam. Dia datang sekitar pukul 10 gitu ya. Karena dia datangnya mendaftarnya mendapatkan nomor urut berapa? 20. Nah, begitu teman-teman. Jadi masalah ini udah oke. Tinggal eh, apa? Di pemrograman kita, bahasa natural kita itu berarti kita ceritanya udah dapet gitu ya. Cerita ini yang nanti kita sajikan dalam bahasa pemrogramannya. Nah, tinggal membuat ini bisnis prosesnya seperti ini, tinggal kita membuat teknisnya. Teknisnya berarti bagaimana? Ya, jadi cerita mengenai solusi antrian pasien yang cukup banyak itu kemudian sudah kita buat dalam bentuk cerita ini tadi, ya, dalam bentuk cerita ini tadi, apa itu membuatkan antrian online, di mana tiap antrian online itu dibuat kuota, gitu ya. Satu hari itu misalnya kuotanya hanya 20 tadi ya, hanya sampai ya 20, lebih dari 20 nanti masuk hari berikutnya mestinya kan. Bisa hari berikutnya, hari itu udah penuh gitu ya. Nggak boleh hari itu ke situ, daftar lagi ke situ gitu. Tapi apa iya kalau nanti seandainya gini teman-teman, pasien sebenarnya sudah diedukasi mendaftar dulu online, tapi dia nggak daftar online, dia tiba-tiba datang ke rumah sakit. Apakah yang pasien seperti itu ditolak? Gimana? Ditolak ya? Cara nolaknya gimana? Coba saya disampaikan. Pak, mohon maaf saya mau daftar rawat jalan, Pak. Ini dia datang. Dia datangnya pagi, Mas. Jam 7 gitu ya. Tapi jam 7 itu ternyata banyak yang sudah daftar secara online gitu. Ternyata mungkin
nomornya tadi sudah sampai nomor 20-an gitu ya. Itu gimana? Ternyata kuotanya udah penuh. Yang datang ke rumah sakit si pasien itu teman-teman apakan itu? Apa diseneni, Pak, jenengan apa nggak baca peraturan kita, Pak? Itu bahwa pasien yang datang harus daftar online dulu. Kalau Bapak seperti ini kan nggak bisa kita layani. Gimana? Ya, silakan. Kalau ternyata masih pasien udah diedukasi, tapi ternyata masih ada lah mesti ya datang yang tiba-tiba datang ke rumah sakit, itu gimana? Dilayani. Meskipun Dilayani, Pak. meskipun sudah di luar kuota. Padahal kalau kita bicara soal pelayanan pasien BPJS itu ada kuotanya loh teman-teman. Sehari itu nggak boleh lebih dari misalnya tergantung tipe rumah sakitnya ya. Ya, itu nggak boleh lebih dari 30 pasien. Ada kuota yang harus dipenuhi oleh dokter praktek ketika kerjasama dengan BPJS. Jadi nggak semuanya bisa masuk di hari itu. Itu dibuat kuota. Gimana teman-teman? Atau mungkin dalam hal ini kan juga dokter punya jam praktek di tempat lain ya. Kalau ingin tepat waktu, ya pasien harus tepat waktu, dokter harus tepat waktu, gitu ya. Nggak boleh molor, jam buka poli jam 7, tapi dokter mohon maaf, misalnya datangnya jam 8 atau jam 9, gitu. Itu gimana teman-teman? Ini ada cukup banyak masalah nanti kalau kita mau buat antrean online, tapi ternyata di lapangan secara teknis ya secara teknis itu kita belum siap keseluruhan ya. Solusinya bagaimana ini teman-teman? Kan butuh ide-ide ini orang rekam medis kan, gimana ini caranya ya gitu. Gimana, ada pasien yang datang tadi kuotanya udah melampaui sebenarnya, tadi ada yang berpendapat tetap dilayani Pak gitu ya, atau mungkin ada cara lain. Cara lainnya mungkin ya semuanya kan pasien nggak mungkin daftar online. Jadi yang online itu mungkin 50% atau 30%, mungkin 80%-nya online, yang 20%-nya offline. Jadi kuota misalnya 30 pasien itu dalam satu kali pelayanan oleh dokter praktek, dokter poliklinik, itu dibagi misalnya saja 20 mendaftar online, pasien online, yang 10 pasien onsite gitu. Gitu gimana, teman-teman? Ada yang punya pendapat? Sepakat ya? Udah diem semua ini. Nah, tapi sebenarnya ini saya ingin bercerita di pertemuan kedua tentang algoritma itu memang seperti ini ya. Jadi kita ini harus memecahkan masalah sedetail mungkin. Resiko-resiko tentang tadi ya, misalnya di luar di luar hal yang belum kita pikirkan itu harus dipikirkan juga. Wah, kan nanti kemungkinan juga ada pasien yang misalnya tadi datang di luar jam praktek atau pelayanan atau kuotanya udah memenuhi. Itu gimana gitu ya. Jadi solusi-solusi itu juga harus mulai dirinci gitu ya. Jika apa, maka apa gitu ya. Jika jika kuota sudah terpenuhi, maka pasien tersebut dialihkan untuk ya harus tegas, haruskan untuk hari berikutnya.
Misalnya seperti itu. Jadi nggak boleh flowchart algoritma itu berhenti itu ya, berhenti mendadak itu nggak boleh, harus sampai finish. Nah, semua terkait dengan algoritma itu semuanya harus sampai finish. Nah, ini kaidahnya. Nah, misalnya ini ya, jadi ini aspek dari algoritma itu paling tidak itu ada 5 aspek gitu ya. Yang pertama adalah finiteness ya. Jadi algoritma itu harus berhenti, harus ada titik berhentinya di mana. Harus finish ya. Pada step sekian nanti akan selesai gitu ya. Harus, nggak boleh gandul ya, nggak boleh ngambang, itu nggak boleh. Harus ada finishnya. Harus bisa didefinisikan secara tepat ya, tidak boleh ambigu, nggak boleh ngambang ngasih keputusan itu ya, nggak boleh ngambang ya. Oh, kalau begitu sebentar Pak, saya tanyakan dulu dokternya apa pasti mau atau tidak. Nah, seperti itu keputusan yang ngambang dan itu akan nggak efektif di bagian kelima. Algoritma yang model begitu itu nggak efektif gitu ya, nggak memberikan efektivitas dalam hal pekerjaan teman-teman nanti. Nah, terhadap input juga begitu, inputnya mulai dari nol ya, kemudian diberikan untuk dijalankan untuk step berikutnya. Jadi nol atau mungkin stepnya kan step 0 ya. Step 0, step 1, step 2, step 3. Nah, nanti output itu tergantung dari harus memiliki output juga ya yang tergantung dari inputan kita. Misalnya saja kalau di algoritma inputannya pasien dengan nama Wulandari, maka outputnya juga ada pasien dengan nama Wulandari gitu ya. Atau ya semua output tergantung dari inputan yang nanti kita berikan. Jadi ini aspek penting dari algoritma, bahwa nggak boleh dalam proses pemecahan masalah itu nggak ada titik akhirnya, itu nggak boleh ngambang, ambigu itu nggak boleh ya. Jadi memang harus ke arah situ. Jadi itu teman-teman. Nah, dari sinilah maka kalau kita bisa lihat misalnya ya apa? Nah, contoh seperti ini ya, kalau kalau misalnya nanti kita wujudkan dalam seperti ini, teman-teman. Jadi bahasa algoritma penyajiannya dalam flowchart. Ya, tadi mestinya kita tuliskan dengan bahasa flowchart seperti ini. Ya, mulai tadi pasien ngambil antrian nomor berapa itu nanti kita tuliskan di situ. Nah, kalau dalam bahasa natural seperti ini, contoh pemecahan masalah untuk mencari bilangan terbesar ya. Ya, bilangan maksimalnya berapa. Ini kalau ditulis dalam bahasa natural, ini kalau ditulis dalam bahasa flowchart, dan ini kalau ditulis dalam bahasa pseudocode. Jadi ada 3 model penulisan bahasa pemecahan masalah terkait dengan apa namanya? Mencari bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Jadi kalau kita inputkan angka 10, 11 dan 12 itu maka bilangan terbesarnya kan 12. Proses pencariannya itu kita bisa tuliskan ya, ambil bilangan setnya, set pertama dibandingkan dengan bilangan maksimalnya. Nah, dan seterusnya sampai nanti variabelnya nanti akan menayangkan bilangan terbesar. Jadi misalnya angka 11 ini kita masukkan, maksimal bilangannya adalah 11. Apakah bilangan maksimal ini lebih kecil dari bilangan kedua? Bilangan keduanya tadi kan 11 ya. 10, 11, 12. Kalau iya berarti dia bilangan maksimalnya atau angka terbesarnya adalah bilangan kedua, yaitu 11. Bilangan 11 ini kemudian dibandingkan lagi dengan bilangan ketiga. Bilangan ketiga itu 10 lebih kecil dari 11 lebih kecil dari 11 lebih kecil dari 13. 11 lebih kecil dari 12. Ya atau tidak? Kalau iya berarti bilangan ketiga itu adalah 12, berarti dia menjadi bilangan maksimal. Jadi bilangan maksimal 10, 11 dan 12 adalah yang terbesar adalah 12. Gitu. Itu contoh pe, pemecahan masalah terkait dengan apa tadi? Pencarian bilangan terbesar. Nah, dari teman-teman tadi yang saya ceritakan mengenai uraian ya teknis terkait dengan
dengan kuota. Nah, tadi kan begitu. Jika kuotanya melebihi dari misalnya begitu 20, maka akan masuk hari berikutnya atau ditolak gitu. Ditolak. Nah, itu bisa digambarkan enggak dalam bentuk flowchart seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita pelajari lagi penulisannya nanti di hari berikutnya aja ya, di pertemuan berikutnya. Nah, untuk itu teman-teman mungkin bisa mempersiapkan. Oke, ini saya stop. Saya bisa mempersiapkan menggunakan beberapa aplikasi Microsoft Word boleh ya, atau kalau mau agak oke pakai Microsoft Visio seperti ini. Nanti teman-teman tinggal membuat start gitu ya, sorry. Nah, start masih kelihatan ya. Kemudian nanti inputannya apa gitu. Jadi nanti kalau kuota udah terpenuhi ambil antrian. Setelah ambil antrian harus apa? Jadi ceritanya gimana ini nanti? Jadi saya minta teman-teman membuat konsep teknisnya nggak usah dalam bahasa ini dulu ya, flowchart ya. Kalau bahasa flowchart kan teman-teman belum saya kasih tahu cara membuatnya ini. Pakai bahasa natural aja, bahasa sehari-hari. Langkah 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa terkait dengan ini tadi ya, teknis pelayanan pasien online ya. Jadi teman-teman di sini nanti membuat ya, buat atau susunlah langkah ya, susunlah langkah-langkah pendaftaran pasien pendaftaran pasien gitu ya. Langkah-langkah pendaftaran pasien. Nah, pasien ya, online dan onsite. Langkahnya tadi apa? 1, Anda ceritakan aja. Mendaftar melalui web misalnya. Nah, saat mendaftar melalui web ini kalau perlu dijabarkan lagi kan detailnya, masukkan biodata. Misalnya kan begitu ya. Harus kebayang dulu. Harus kebayang dulu apa proses bisnisnya gitu ya. Biodata lengkap. Terus setelah itu masukkan apa? Apa Mbak kira-kira? Kira-kira setelah memasukkan biodata terus kemudian apa? Apa teman-teman? Kalau pasien daftar sendiri melalui website ya online, ini yang pendaftaran online disendirikan ya. Ini A online. Caranya 1 mendaftar melalui website. Masukkan biodata. Yang ketiga apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ya, dijawab. Bisa? Apa yang ketiga apa? Bisa diulangi, Mbak? Kurang jelas. Oke. Enggak milih ini dulu tanggal Keluhan tanggal sama mau poli yang periksanya. gitu Pak. Masukkan tanggal periksa. Tanggal periksa dulu atau poli? Poli dulu. Boleh. Poli dulu ya boleh. Masukkan poli tujuan. Nah gitu ya. Nanti teman-teman lanjutkan gitu ya. Saya hanya ingin tahu teman-teman sejauh mana pengetahuannya mengenai cerita yang selama ini ditangkap untuk pendaftaran pasien. Yang onset seperti apa itu. Karena dari cerita ini nanti ya akan kita jadikan sebagai dasar untuk membuat sistem algoritma dalam bahasa komputer. Gitu ya. Bisnis proses ini harus kita tangkap dulu.
sebelum kita membuat mesin ATM gitu ya mesin ATM itu hanya bisa dibuat ketika ada ceritanya dulu. Kudu piye gitu. Oh, kudu nggo kertu. Oh, kudu nggo sidik jari. Sekarang udah nggak butuh kertu, nggak butuh sidik jari. Pakai apa? QR code. Jadi pakai QR code yang ada di mobile banking, di barcode ke di ATM gitu ya. Nggak usah ngeluarkan kartu ATM ke mana, dari dompet. Oh, nggak perlu, pakai handphone aja langsung di QR code, masukkan PIN misalnya seperti itu. Nah, yang begitu-begitu akhirnya cerita itu kan berkembang gitu ya. Yang jelas mau dibuat seperti apa mesin ATM, mau dibuat apa mesin pendaftaran pasien atau cara pendaftaran pasien online gitu ya. Itu yang saya minta dari diskusi kita ini teman-teman buat ya, teman-teman buat dulu eh, apa untuk bisa disajikan di kuliah ini. Ini kita selesai jam berapa? Habis duhur kalau nggak salah ya. Nanti masuk tugas mandiri aja ya. Tugas mandiri teman-teman buat susunlah langkah-langkah pendaftaran pasien online dan onsite untuk mengurai masalah apa tadi penumpukan pendaftaran pasien yang ada di eh, TPP ya, tempat pendaftaran pasien eh, tempat pendaftaran pasien yang ada penumpukan di tempat pendaftaran pasien. Nah, kita harapkan dengan adanya model pendaftaran pasien secara online dan onsite, kemudian teman-teman uraikan teknisnya ya. Jadi susunlah langkah ini teknis ya, sudah sampai ke teknis ya. Teknisnya seperti apa nih daftar online dan seperti apa nih daftar onsite. Kemudian tadi ingat ya, ada kuota. Kita tadi sepakat bahwa nggak mungkin lah 100 pasien kita angkat semua, kita layani semua dalam satu hari. Kan dokter ya butuh istirahat, kan petugas juga butuh istirahat. Gitu kan? Kan jam kerja juga terbatas. Masa 100 pasien mau kita layani dalam satu poli gitu kan nggak mungkin. Mungkin per poli nanti akan ada kuota dalam satu hari. Nah, jika kuota itu sudah terpenuhi, Anda harus juga bercerita di susunan teknis ini nanti ya, susunan langkah teknis ini. Ya, teknis ini. Eh, Teman-teman harus bisa bercerita. Jika nanti Anda mendapatkan nomor antrian lebih dari ini, maka sistem akan memberikan peringatan atau kuota sudah memenuhi. Silahkan memilih hari yang lain. Misalnya seperti itu. Silahkan di anu aja. Ini bocoran-bocoran dari saya saja. Saya berharapnya teman-teman yang mengeksplorasi, saya hanya ingin tahu teman-teman itu sejauh mana menguasai atau memahami terkait teknis pendaftaran pasien. Nah, gitu. Tapi bahwa ada beberapa kebijakan-kebijakan rumah sakit atau kebijakan-kebijakan terkait pendaftaran ini adalah satu, misalnya terkait dengan jumlah kuota pasien, gitu ya, dan yang bisa dilayani dalam satu hari. Kemudian ada jumlah kuota pasien per jamnya tadi SPM-nya tadi ya, ada standar pelayanan minimal adalah SPM-nya adalah 10 menit untuk satu pasien. Sehingga kalau ada pasien yang eh, mendapatkan nomor antri 20 atau nomor terakhir, maka dia mestinya tidak datang di pukul 7 di mana jam poli dibuka gitu ya. Harusnya dia datangnya di belakang sehingga parkir kita juga akan lengang. Parkir kita kan berarti lengang ya. Karena mereka nggak banyak yang parkir, yang datang jam 10 nggak parkir juga, yang datang jam 10 juga nggak perlu datang dulu, cukup di rumah dulu aja. 15 menit sebelumnya mungkin baru datang ke rumah sakit atau menunggu di rumah sakit 15 menit sebelum dia dipanggil itu baru duduk di rumah sakit, sehingga kan tidak ada kepadatan di parkir, tidak ada kepadatan di pelayanan, teman-teman melayaninya juga dengan sangat enak, senang karena tidak terjadi kekroditan di rumah sakit. Nah, itu sebenarnya ada masalah-masalah itu. Saya minta teman-teman membuat susunan pemecahan masalah secara bahasa natural ya. Ditulis saja menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak usah menggunakan ini. Nggak usah menggunakan bahasa apa? Algoritma ini ya, flowchart ini dulu. Ini nanti pertemuan-pertemuan berikutnya saja. Nanti saya sampaikan terkait dengan ini semuanya. Baik, itu dulu teman-teman. Hari ini ya. PR tugasnya adalah kita minggu depan
eh, boleh kelompok aja, nggak apa-apa. Nggak saya batasi berapa orang, yang penting besok yang aktif siapa, kelompoknya siapa yang berani ambil. Saya berharapnya kalau nanti ada tugas-tugas seperti ini, nggak harus kelompok-kelompok itu saja atau mahasiswa-mahasiswa itu saja yang bisa ini ya, memberikan masukan atau keaktifan mahasiswa. Tidak hanya saya berharap tidak satu dua mahasiswa, tapi keseluruhan nanti punya kesempatan lah, diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan di sini. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dulu. Sudah saatnya zuhur. Boleh kelompok dikerjakan bersama-sama, boleh. Yang penting besok ditulis kelompoknya Pak, ini siapa. tugas Tapi saya mandiri nggak atau tugas membatasi kelompok ya, Pak? kelompoknya harus 2 orang, 3 orang, atau berapa ya. Nggak saya batasi. Yang wajar saja lah, gini. Maksudnya kan besok yang presentasi paling hanya beberapa. Silakan dibuat kelompok, boleh. Karena mungkin kalau sendiri nggak nyampe, ada diskusinya kurang menarik, ya sebaiknya kelompok saja. Atau mungkin dibuat kelompok maksimal satu kelompok eh, berapa? 5 ya, 5 orang cukup lah. Ini mudah sekali itu. 5 orang aja ya. Jadi nanti ada berapa ini? 60-an mahasiswa ya. Langsung besok minggu depan presentasi aja. Nanti yang lain mungkin nanti Ini nanti diuploadnya pengumpulannya lewat Word eh, apa lewat PPT, di Pak? apa di apa kemarin? Teachmin ya, di Teachmin. Itu saya kemarin dapat telepon ini teman-teman. Dari providernya Teachmin saya jadi ambasador ya. Jadi saya terpilih sebagai duta eh, di Teachmin untuk memberikan penilaian. Kemarin disurvei, ditelepon dari Jakarta kalau nggak salah. Tapi itu softwarenya sebenarnya yang membuat adalah negara India. Karena kita kemarin sudah menggunakan itu, akhirnya kita dapat ya dimintain masukan lah, softwarenya harusnya seperti apa. Ini tadi mau saya coba, ternyata untuk live Zoom seperti ini, untuk conference itu ternyata harus pakai handphone gitu ya. Sementara kalau handphone share screen-nya kita nggak bisa. Kemarin sudah saya sampaikan ke Teachmin untuk diperbaiki gitu ya. Nah itu sih kemarin. Jadi nanti untuk materi-materi bisa pakai Teachmin, tapi untuk live perkuliahan kita pakai ini aja, pakai Zoom ya, pakai Zoom. Karena yang kemarin itu kurang enak ya, itu ya, harus share screen-nya harus pakai handphone soalnya itu. Jadi agak ribetnya di situ. Kalau ini kan saya pakai laptop jadi lebih enak. Ya, itu ya, nanti teknisnya nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Intinya update di Teachmin ya, Teachmin, karena teman-teman kemarin sudah saya minta untuk Teachmin, gunakan Teachmin dulu. Untuk tugas-tugas mungkin nanti bisa diupload di sana. Nanti saya sediakan menu uploadnya. Semoga saja ada ya. Saya yakin sih ada sih ya. Ada untuk tugas. Kalau aplikasi yang lain saya sudah nyoba psikologi, Google School apa ya? Itu ada ya. Ada, tapi untuk Teachmin nanti saya cek lagi. Tapi intinya nanti saya gunakan platform itu untuk upload materi yang nanti sudah saya sampaikan. Tapi perlu disampaikan teman-teman, kalau kemarin teman-teman kita sudah live ya di Teachmin, recording kuliah kita kemarin kan kita rekam, itu di sana sudah ada. Teman-teman bisa putar ulang kalau seandainya lupa atau ingin menyimak lagi perkuliahan kita. Jadi ada. Nah, termasuk hari ini itu nanti mungkin saya uploadnya ke YouTube ini. YouTube, kemudian linknya nanti saya berikan ke teman-teman. Karena ini juga saya rekam dari awal tadi perkuliahan. Ya, mungkin itu teman-teman.
Sudah jelas ya? Jadi pekan depan itu teman-teman mempresentasikan di kelompoknya mengenai susunan langkah atau teknis pendaftaran pasien online dan pasien onsite. Itu bagaimana dibedakan, tentu kan beda. Jadi langkah untuk online seperti apa, onsite seperti apa, di mana ketentuannya tadi satu, ada SPM, ada standar minimal ya, tadi 10 menit per pasien. Kemudian kuota dalam sehari tadi ada dibatasi. Misalnya tadi berapa? Kuotanya sehari hanya 30 pasien. Per pasien adalah 10 menit. Sehingga kalau nanti melebihi dari pasien mendaftar mendapat antrian nomor 31, berarti nomor 31 itu mestinya masuk nomor 1 di hari berikutnya. Disarankan begitu. Atau nanti ada komentar kuota sudah terpenuhi, Anda silakan daftar untuk hari berikutnya. Gitu ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Cukup? Cukup ya, saya kira ya. Sudah sangat jelas. Ya, nanti dipersiapkan kelompoknya, saya serahkan ke teman-teman semuanya untuk dibagi Setelah itu. maksimal itu 5 orang per kelompok. Sehingga nanti punya 5 orang itu punya cerita. Mungkin kalau beda-beda ya nanti besok kita adu argumen dari antar kelompok ya. Setidaknya susunan langkah teknis pendaftaran pasien online dan onsite ini nanti teman-teman dapatkan dari berbagai kelompok, sehingga nanti kita ambil yang paling ideal, yang terbaik yang mana. Karena kalau kita sudah final punya langkah-langkah ini, baru kita nanti menyusun dalam sebuah aplikasi algoritma dalam bahasa komputer gitu ya, membuat aplikasi antrian. Mungkin itu, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya ya, atas kehadirannya perkuliahan hari ini. Sisa waktunya nanti digunakan untuk tugas mandiri menyelesaikan tugas hari ini, yaitu mengenai pembuatan bahasa natural, bahasa algoritma, menggunakan bahasa natural untuk memecahkan masalah terkait dengan pendaftaran pasien online dan onsite. Mungkin itu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Untuk presensi nanti PJ ya yang Warahmatullahi ngurusin. Untuk Terima sementara ini kasih. Selamat siang. masih belum kita launching untuk absensi online-nya, masih develop. Semoga saja masuk Februari nanti kita sudah mulai menggunakan presensi online yang sekarang sedang dipersiapkan. Baik, itu saya izin live semuanya ya teman-teman. Silakan nanti bisa atau kalau mau diteruskan silakan, ini saya jadikan salah satu yang menjadi host Ya, di sini. Pak. Ya, Pak. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.